Assalamualaikum, selamat hari Sabtu semuanya. Gimana Sabtu Anda? Aduh nggak berasa ya. Minggu lalu Sabtu-Sabtu itu apa? Sekarang udah Sabtu lagi. Saya Kak Ros, siapa menemani Anda dengan semangat di acara Rumi No Secret. Hari ini Daniel hadir lagi menemani kita ya. Ada beberapa bintang tamu yang udah siap kita ajak ngobrol, tapi kita ke pojokan dulu yuk. Apa sih yang masih juga menjadi perhatian publik selain soal politik ya. Dari dunia hiburan, apa yang masih menarik menuai banyak pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini masih seputar kasus meninggalnya Dante begitu ya. Terakhir tadi malam ini ada wawancaranya dengan Angger Dimas yang dia mengatakan bahwa Dante itu sebetulnya nggak terlalu suka berenang gitu, dia lebih sukanya musik. Nah ini kontradiksi dengan apa yang sempat diutarakan oleh ibunya, yaitu Tamara Tiasmara. Kalau kata Tamara, Dante itu dari umur berapa udah belajar berenang, bahkan dia langsung nyebur aja kalau apalagi kalau lihat temannya nyebur, dan karena itu dia itu lebih memilih di kolam dalam gitu kan. Itu seolah untuk menjawab pertanyaan kenapa pada saat kejadian Dante itu dibawa berenangnya di kolam dalam gitu ya. Nah coba kita simak seperti apa sih keterangan dari bapaknya Dante, Angger Dimas berikut ini. Sebenarnya sejatinya itu memang tidak terlalu suka berenang. Mungkin suka ya kalau anak kecil gitu ya. Ngeliat air siapa sih nggak suka. Cuman kan kalau berdasarkan report yang saya terima gitu, dan mas sudah menerima reportnya itu memang ya dari guru olahraganya itu, dari coachnya memang Dante itu hesitate untuk melihat air seperti harus ayo nggak apa-apa. Jadi ya who knows. Tapi pernah ada statement nggak sih mas dari Ananda mungkin ketika bersama Mas Angger, ayah aku nggak suka berenang. Oh iya ada. Itu kan udah saya bilang udah berkali-kali tuh kalau memang anak saya itu emang nggak suka berenang, dia lebih suka into the music gitu. Dan saya juga sebagai orang tua saya jelaskan lagi tuh, saya mau anak saya itu ya memang untuk misalnya bercita-cita untuk menjadi musisi ya saya latihnya sebagai musisi. Kalau dia nggak mau ya nggak masalah. Ini keterangan dari bapaknya. Coba kita bandingkan dengan keterangan ibunya seperti apa ya yang berikut ini. Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia nggak suka renang di kolam cetek. Karena dia ngerasa udah bisa. Dia suka renang, dia suka banget. Pesan pokoknya ke Dante jangan nyebur. Biasanya anak itu nurut banget sama aku. Gak nyebur ya nggak nyebur gitu. Nggak tahu gimana ceritanya udah nyebur. Mungkin namanya anak kecil lihat air gitu, nggak sabaran temennya udah nyebur. Mungkin dia mau nyebur apa gimana gitu kan, kita belum tahu. Oke, ini menarik. Kemarin juga kita kan mengundang salah satu sahabatnya dari Tamara, yaitu Soraya gitu. Ketika kita tanya kan kemarin sempat ada berita gitu bahwa ya soal keterlibatan bapaknya dalam pengasuhan Dante gitu. Kalau kata Soraya ya baru bisa intens ketemu itu lately. Lately itu artinya baru beberapa waktu terakhir gitu. Kayaknya sempat ada apa sih ketidaksepahaman ya. Coba kita lihat seperti apa sih statement dari Soraya berikut ini. Aku tahu dia yang berjuang. Nah, yang aku tahu memang Angger itu memang membantu tapi lately gitu loh. Setelah Dante ketemu sama Angger akhir-akhir ini. Jadi kan sempat nggak ketemu lama. Nah pas ketemu ya udah Tamara kasih nih sekarang bayar SPP-nya gitu. Ya ini kalau dari keterangan-keterangan ini komentar netizennya seperti apa sih gitu ya. Bunyinya kita baca berikut ini. Berarti almarhum pasti ada trauma pada saat berenang sampai dia nggak mau lagi berenang kan. Setahu saya anak-anak suka sama air dan berenang. Ya ini juga ini suatu yang menurut aku juga jadi kepikirannya begitu ya, ketika bapaknya bilang guru olahraga bilang kok lihat air kayak ragu-ragu, mungkin ada trauma. Walaupun dia udah berenang dari umur 6 bulan mungkin ada sesuatu gitu kan. Kali ya, itu kan kita menduga-duga ya sebagai netizen. Memangnya papanya yang jaga? Kalau menurut sahabat istrinya, papanya baru juga ketemu setelah sekian lama tidak berjumpa. Kasihan ibunya harus berjuang untuk menghidupi anaknya seorang diri. Yang berikutnya, jadi perkataan ibunya yang bilang kalau Dante nangis pengen berenang itu titik. Ya mungkin nggak bohong ya, mungkin benar. Mungkin dulu dia suka berenang, tapi ada masa di mana dia lagi nggak pengen berenang kan gitu. Ya berikutnya, kenapa nggak sama papanya atau keluarga papanya aja? Apanya nih? Berenangnya? Oh mungkin pada saat itu bapaknya lagi, ya nggak tahu deh. Yang berikutnya, jadi menggiring opini ke ibu kandungnya itu ternyata apakah banyak titik. Ini kalau pakai bahasa aku jadi gini. Jadi menggiring opini ke ibu kandungnya itu
ternyata apakah gitu ya kan. Lanjut ya berikutnya. Udah habis. Oke baiklah, ini masih kita ikuti saja seperti apa ya. Kalau kemarin kata Soraya gitu keterangannya gitu ya, bahwa memang Angger ini juga sama Angger maupun Tamara sama-sama berjuang mencari keadilan untuk mendiang Dante begitu ya. Tapi memang mereka di jalur yang terpisah. Sampai saat ini sudah ada yang menjadi tersangka, yaitu si kekasihnya yang inisialnya YA gitu kan ya. Nah ini kalau ya kita lihat aja ke depannya gimana, apakah nanti ibunya juga dimintai pertanggungjawaban, kita nggak tahu. Ya, kita lihat dulu profilnya. Ini dia. Ini ada Adul ya. Temannya kemarin itu mendapatkan suara sampai lebih dari 1 juta ya untuk menjadi anggota DPD yang namanya Komeng. Ini katanya Adul itu sempat dia memberikan ide untuk membantu kampanyenya, tapi ditolak mentah-mentah gitu ya. Sama Komeng. Dan benarkah Adul ini punya dendam juga sama Komeng? Kenapa? Ada apa? Apakah? Kita lihat dulu profilnya Adul berikut ini. Abdul Latif atau Adul, komedian kelahiran 1983 ini pernah menjadi model video klip Silon Seven berjudul Pemuja Rahasia bersama Jessica Mila pada 2004. Sahabat dari komedian Komeng ini kerap dipasangkan dalam satu program, salah satunya Saatnya Kita Sahur. 14 Februari kemarin, Komeng viral lantaran menjadi caleg DPD Jawa Barat dengan foto surat suara yang ekspresinya lucu dan unggul dengan hasil quick count mencapai 1,3 juta suara hingga disebut netizen man of the match pemilu karena tidak pernah kampanye dan tidak bergabung partai. Pria yang pernah menikah dengan Alizia Nur Fatma pada 2010 dan bercerai pada 2022 ini menikah lagi dengan Wenti Eri Fitriani pada Juni 2022. Adul yang aktif di YouTube dengan konten vlog memancing dan punya usaha pakan pancing ini kerap menggelar acara mancing hingga pernah membuat vlog mancing dengan Atta Halilintar dan Raffi Ahmad. Seperti apa tanggapan Adul mengenai Komeng yang nyalek karena ingin membela komedian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Adul. Iya. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Nah ini kan kemarin ramai ya bahwa suara yang memilih Bang Komeng ini untuk anggota DPD itu wah banyak banget, luar biasa membludak. Nah kita ingin tahu benarkah ini Adul adalah salah satu dari tim suksesnya Bang Komeng. Coba ini kan ada artikel yang berkat foto nyeleneh Komeng unggul dalam pemilihan DPD. Dan ini kamu ini katanya Bang Komeng ini fotonya itu hasil selfie. Ya itu orang-orang, jadi teman-teman tuh kan kita ada yang namanya komunitas Buajia atau organisasi yang disebut PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia ya. Mereka juga nggak tahu kalau tiba-tiba abang nyalek, tiba-tiba ada foto kayak begitu. Kita kan semua pada nggak percaya sama dia. Nggak percaya sama dia? Pada nggak percaya. Tiba-tiba nyalek begitu. Ternyata pas udah kemarin-kemarin bener. Jadi kalian tuh teman-teman aja bahkan nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak percaya. Oke, ini coba kita lihat ya pada saat Komeng itu namanya disebut tuh ada yang milih gitu ya. Ini reaksi orang-orang yang menyaksikan pemilihan seperti apa, kita lihat berikut. Komedi, saya memang tidak bisa begitu mensejahterakan rakyat Jawa Barat, tapi paling nggak saya bisa membahagiakan, menghidupkan semua gedung kesenian yang ada di Jawa Barat. Biasanya kalau nggak salah ya tiap kabupaten kota tuh ada. Paling nggak tuh masyarakat seminggu sekali mendapatkan hiburan di wilayahnya masing-masing. Komeng nomor 10. Komeng. Banyak penggemarnya Komengnya. Mana? Komeng. Nomor 7, Agita. Agita. 19. Ini menarik ya, banyak orang yang komentar juga termasuk aku lihat tadi ada Rian Demasif juga bilang, dia komentarnya salah satunya adalah mungkin Indonesia juga butuh orang yang suka bercanda tapi kerjanya serius. Betul, gitu ya. Jangan yang kelihatannya mukanya serius, kerjanya bercanda gitu. Ya, tapi kamu sendiri benar-benar nggak tahu, nggak pernah apa keidean untuk bantuin dia kampanye apa segala macam? Enggak, karena emang nggak pernah kampanye, jarang. Palingan kan pergi ke tempat temen, misalnya ke mana gitu daerah Bandung, ya bukan itu kampanye enggak.
nggak kampanye, Maya. Ngapain? Istilahnya silaturahmi, jenguk temen begitu. Oh cuman gitu aja? Iya, nggak gitu. pernah Tapi kampanye. kalau kita lihat itu tadi pidatonya sih, Masya Allah ya, maksudnya programnya ya itu untuk kesejahteraan seniman, terus sampai gedung-gedung pertunjukan gitu ya. Kamu dengernya tadi gimana tuh? Kok ketawa sih? Ya lucu aja itu, bahkan istilahnya dia tuh ngomong serius tuh. Iya. Itu Bu Haji tuh serius tuh ngomong. Kalau serius buat kamu jadi lucu ya? Itu serius itu dia ngomong gitu. Terus setelah tahu nih dia akhirnya nyalek dan banyak yang milih gitu, teman-teman reaksi apa? Termasuk kamu tuh gimana? Ya termasuk saya pas begitu nyampe TPS, saya kaget. Oh ini dia nih temennya Komeng, ini temennya Komeng. Ya, kan begitu, saya kaget apa ini? Oh iya dia nyalek ya, saya baru ngeh gitu. Baru ngeh. Akhirnya ya saya buka surat, udah nggak usah langsung gitu. Tapi kamu bukan Jawa Barat kan? Saya Jawa Barat. Oh berarti itu juga termasuk kamu kan? Iya. Kamu pilih dia juga? Saya milih dia. Saya milih dia. Habis itu kamu telepon dia nggak? Enggak, palingan saya videoin, Bang, abang saya coblos. Jadi karena kamu nggak tahu, jadi nggak ada kontribusi dalam... Enggak, palingan kan ya mungkin sosialisasi dengan yang lainnya lewat status-status, kan fotonya kan seperti itu tuh. Apa? Fotonya Fotonya kayak gini? itu kayak begitu kita taruh di status kita, antar orang pada nanya, oh dia nyalek, iya, dia nyalek, paling begitu doang. Jadi kamu justru bukan pada saat dia mau pencalonan kamu kampanyenya ya? Enggak. Pada saat udah dicoblos baru kamu posting? Seminggu sebelum nyoblos. Seminggu sebelum nyoblos? Sebelum nyoblos. Baru tahu seminggu sebelum nyoblos? Iya, itu baru ada videonya kan, video nyanyi-nyanyi, teman-teman bikin. Jangan lupa tanggal 10 nyoblos. Tanggal 10 tanggal berapa itu ya? 14. 18. Iya, 14. Iya, mirip sama 10 begitu yang orang Jawa Barat. Oh, baru tahu seminggu sebelumnya. Iya, gitu. Ya udah kita pasang deh status. Cuman gitu Di doang. medsos begitu aja. Jadi nggak ada yang namanya kampanye, paling ya bantu yang lain-lain juga melalui medsos. Oh, kalau menurut kamu ya, menurut kamu nih sebagai temennya nih ya kan, apa 3 alasan Komeng itu kayaknya memang pantas untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah? Ya mungkin ya yang pertama 1. dia emang bener-bener pengen ngebela komedian mungkin ya. Kedua mungkin kan dia pernah nanya sama yang lain-lain, anggota-anggota yang lain, kenapa sih suara gue tuh nggak pernah didengar? Mungkin seperti itu ya. Terus yang ketiganya ya mungkin ya walau alam nggak tahu saya. Dia pernah ngomong kenapa suaranya nggak pernah didengar? Iya, misalkan dia pernah waktu itu sama siapa, sama temen juga sih, komedian juga yang ada di DPR apa MPR tuh, dia pernah bertanya seperti itu, kenapa gini-gini, ya itu bagian gua kan melalui partai jadi susah bla 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 segala macam kayak gitu. Oh, jadi Bang Komeng Ya, dia punya pendapat dan dia merasa bahwa pendapatnya selama ini kok nggak pernah didengar Iya, gitu ya? mungkin sekarang dia mau coba mendalami, pengen tahu aja kayak Berada bagaimana. di dalam. gitu. Oke, Bang Adul coba kita video call dong Bang Komeng, kamu kan cukup dekat ya. Coba kita ya. Coba Kalau ya. diangkat berarti kamu temenan beneran, kalau nggak diangkat berarti kamu bukan temennya. Ya mak, kagak dia mah orangnya begitu. Apa? Ya begitu dah, susah ditebak. Kita coba Ya kita ya. coba, mana ada ini ya WHM-nya? Ada. Ya kamu dulu halo Ada. ya. Terjebak dia. Iya. Tadi sih udah WA, dia kan begitu. Dia bilang apa tadi pas di WA? Belum dibalas dia mah, dibilangin susah ditebak dia mah. Oh, iya emang orangnya susah ditebak Iya. ya. Tahu-tahu dia dia orang yang tidak banyak ngomong tapi langsung action itu Bang Iya. Komeng kayaknya ya. Lagi Kemarin video juga call. ada sempat kan diwawancara dia bercanda kenapa kok nyaleknya di DPD, terus dia bilang kalau DPO susah. Serem dia Cari sekarang orang. ya. Kan? Jadi kalau dia ngomong serius kita jadi Iya. kaget gitu ya. Kaget kalau dia mah tuh orang diangkat sama dia. Tapi setahu kamu sebagai teman ya kan, Iya. ya selain di luar dia suka bercanda, sebenarnya dia punya kepedulian masalah sosial dan kesejahteraan pelawak atau kesejahteraan masyarakat gitu nggak sih sebetulnya? Iya itu dia, makanya dia maju mau bela. Ya kan dulu kan pernah jadi ketua Paski di Jawa Barat ya Boy ya. Dia pernah, makanya mungkin ngelihat komedian-komedian sekarang gimana ya, susah dijelasin ya. Mungkin ini dia makanya dia mendingan maju, ada di iya. jalur politik supaya Iya. bisa memperjuangkan salah satunya. Orang diangkat ini. Oh, jadi memang dia dari lama dia berorganisasi di Paski itu ya? Iya Paski, Persatuan Oke. Seniman Komedi Indonesia. Nah ini kalau kamu melihat tadi ini di antara teman-teman komedian lah ya gitu ya. Iya. Setelah lihat Bang Komeng ternyata berhasil ya mencuri Berhasil. perhatian dan orang percaya ya sampai 1 juta lebih nih yang 1 juta mempercayakan lebih. suaranya ke Bang Komeng. Ada juga teman-teman atau termasuk mungkin kamu juga yang mungkin nanti 5 tahun lagi, oh lucu juga nih jalur DPD. Iya. Makanya tadi saya sempat nanya-nanya kan sama manajer.
Nih DPD gajinya berapa duit? Astaga, gajinya. Demi Allah, DPD berapa duit? DPR terus provinsi berapa duit? Gede juga ternyata ya, gitu. Jadi kamu kalau mau nyalek jadi DPD cuma ngincer gajinya doang? Langsung Ya begini deh. mungkin bukan saya, mungkin yang lainnya mungkin kayak begitu, yang walam ya kan. Oke, coba kita lihat komentar netizen bunyinya seperti apa Bu Jodha. Pemilu 2029 bakalan banyak calon DPD pakai foto aneh kayak Bang Komeng katanya. Yang berikutnya man of the match pemilu 2020 tanpa partai, tanpa kampanye gede-gedean, foto beda sendiri. Yang berikutnya nyoblos Bang Komeng cuma gerger Bang Komeng doang yang gue kenal di kertas suara. Yang berikutnya suara tertinggi sepanjang masa pemilihan DPD, bahkan suara DPR aja nggak ada yang sampai 1 juta lebih suara, aja 100 ribuan pemilih. Selamat atas Bang Komeng, harusnya mendapat rekor muri ini gitu ya. Yang berikutnya Komeng menang karena sering merangkul rakyat kecil. Aduh, daus. Ucok Baba. Aduh, yang berikutnya ada lagi. Bang Komeng kalau udah kepilih terus kerja yang serius ya, karena selama ini kerjanya bercanda terus gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, kan Bang, setahu aku, seperhatian aku sih Bang Komeng ini bercandanya ya nggak mungkin dia bisa melucu gitu kalau dia tidak paham juga gitu kan apa kondisi-kondisi di dunia politik ya. Mudah-mudahan aja lah. Ini 1 juta ini termasuk adalah sebuah harapan gitu kan. Amin. Nah, ini sekarang kita ngobrol soal kamu, pengalaman kamu secara pribadi dengan Bang Komeng. Betulkah kamu tuh sering dikerjain, bahkan sempat gitu kayak sakit hati gitu dikerjain? Salah satunya waktu kamu mau ditinggal di Thailand gitu? Iya. Itu gimana ceritanya sih? Itu sih bukan sakit hati. Kalau yang sakit hati mah kalau saya pas syuting. Yang mana? Yang mana? Pas syuting di acara waktu itu Gongso itu dompet semua isi dompet tuh kecampur sama pisang yang udah dikunyah-kunyah, udah kayak kotoran kan. Dimasukin ke dompet kamu? Iya, sampai sini saya kan malu, itu sakit hati, saya nangis. Kamu nangis? Iya. Terus? Ya dia emang tawa aja, biasa aja. Itu kamu tapi sakit hati itu ya? Iya, ya habis mau gimana ya, mungkin cara dia buat ngelatih saya juga mungkin. Ngelatih apa? Supaya mental jadi kuat. Terus akhirnya kamu baikannya nggak dendam lagi gimana? Ya nggak ada dendam ya, saya belajar mungkin komedi kayak begini. Oh gitu, udah nggak sakit hati sekarang. Terus yang kalau di Thailand kamu hampir ditinggal di bandara tuh apa ceritanya? Ya itu mah paspor saya dibawa sama dia. Saya tinggal dirian di apa yang biasa lobby ya. Saya duduk aja sendirian begini. Ini mana ini saya kagak ngerti siapa-siapa, bahasanya kan naik. Bandara di Thailand tuh? Iya. Terus? Ya saya bingung gimana ini, tiba-tiba dia mah ada di bawah mau berangkat. Lagi ngopi segala macam, kan pas sudah mau berangkat baru saya dijemput. Jadi kamu ditinggal nggak diajak ngopi juga? Banyak banget sebenarnya kalau ditinggal di Australia juga ditinggal. Dibikin keder sama dia. Terus kamu udah beberapa kali gitu masih aja percayain paspor kamu sama dia? Iya, soalnya kan dia kan yang lebih ngerti ya, saya nggak tahu. Oke, coba kita lihat nih ada videonya beberapa kejadian Adul dijailin sama Komeng berikut ini. Ambil dah tuh. Tuh warisannya tuh. Rasain itu. Tuh warisan. Rasain itu. Nih, tuh warisan. Tuh. Nih. Ya, kali aja nggak hidup mesin lo. Ayo jalan. Aku duduk sini. Iya. Ya. Iya. Kamu ngomongin saya. Saya bunyinya tuh. Nih, saya bunyinya tuh. Aduh, berapa kali kamu nangis gara-gara kerjaan Bang Komeng? Oh sering. Sering. Malahan dulu saya pernah kecebur di kolam renang. Saya kagak bisa berenang, tiba-tiba saya bisa berenang. Gimana ceritanya itu? Ya itu kalau tuh syuting warawiri saya. Semua klip on basah, handphone basah, saya nangis. Naik ke mobil. Ya akhirnya diganti sama dia, handphonenya dibeliin sama dia. Yang lebih mahal? Ya enggak sama. Sama. Tapi kamu dijeburin ternyata kamu bisa berenang? Iya, akhirnya bisa berenang. Kaget saya, tempat dalam banget ya kan. Jah, jeburin kaget. Tahun saya kagak bisa berenang, takut air. Bisa sampai ke pinggir, cepat-cepat. Saya bingung. Itu sering aja gitu. Tapi kamu udah sering dikerjain gitu, tapi masih bisa dikerjain, tetap masih bisa?
Masih, makanya kalau sama dia yang sekiranya berbahaya kita singkirin dulu. Apa misalnya? Ya misal apa, bawa yang basah-basahan tuh air apa. Dia minum, kita mingsir agak jauh. Takut dikerjain gitu ya? Iya, apalagi kalau dia minum, coba ini pukul. Nyembur. Oh gitu. Jadi apa aja. Kamu harapannya nih kalau dia beneran jadi anggota dewan, apa harapannya? Kamu atau ya harapan saya sih semoga bisa membawa aspirasi warga Jawa Barat aja. Orang-orang kecil tuh semua didengar. Apa? Ya apapun itu saya juga. Apa? Kamu aspirasi kamu apa? Dia ketawa. Pokoknya yang terbaik lah pokoknya. Yang terbaik. Nah ini sekarang kita ke Bang Adul. Ini mungkin juga ingin disampaikan juga ke nih Bang Komeng ya. Kamu kan katanya dulu pernah punya tempat pemancingan, betul? Enggak punya saya. Nggak punya? Jadi nyewa-nyewa doang? Iya. Nyewa aja? Enggak punya. Oh mungkin, ya ini coba kita lihat ini. Ada videonya, kamu kan suka mancing juga, suka bikin event-event mancing. Bang Komeng juga pernah mancing di tempat kamu? Iya, aku ngonten itu. Konten doang? Konten itu. Oh, ada konten yang tadi ya? Coba kita lihat. Hah? Ada di YouTube-nya dia. Keren guys. Gampang. Arwana. Arwana lagi. Masukinnya kemana nih biar dia nggak sakit? Terus saya kagak dimakan-makan. Ah! Adul Gemilang Fishing 4 sama. Boy, 4 sama boy. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Oke, baiklah. Kita masih mencoba menghubungi Bang Komeng ya kan. Tapi kita lihat dulu ini bintang tamu kita selanjutnya ada Nimas. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nimas Dewantari, artis berusia 28 tahun yang pernah membintangi sinetron Candy tahun 2007 bersama Rachel Amanda ini masih berhubungan baik dengan Rachel, kerap jalan bareng dan pernah pemotretan bersama. Magister Psikologi yang melakukan sumpah profesi pada November 2021 ini menikah dengan seorang pengusaha bernama Radivan Mirza pada 22 Januari 2022 setelah 8 tahun berpacaran dan pada Juli 2023 kemarin melahirkan putri pertama yang diberi nama Sienna Ramahira. Perempuan kelahiran Jakarta ini kerap memposting kegiatan olahraganya seperti yoga dan pound fit. Ia dan suami juga kerap main golf bersama. Seperti apa cerita Nimas setelah kelahiran sang anak? Dan benarkah Nimas akan berhenti dari dunia hiburan untuk fokus mengurus anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Pak, kita sudah bersama dengan Nimas. Nimas ini tahun lalu baru melahirkan ya. Iya. Bayi udah berapa bulan umurnya babynya? Sekarang 7 bulan. 7 bulan, ibunya masih kayak anak-anak, masih anak kecil. Coba nanti kita dengar ceritanya, dan ini kan Nimas juga seorang psikolog ya kamu ya. Kita akan konsultasi beberapa pertanyaan yang lagi ramai. Mungkin lagi ramai menjadi pertanyaan banyak orang. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.